Shalom warga GKI dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Waskito Wibowo di GKI Nusuan Solo. Marilah kita bersatu sejenak sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kita hari ini. Firman Tuhan kita renungkan dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara merasa bahwa pengalaman hidup Anda hari ini sangatlah pahit dan begitu sulit untuk Anda jalani? Apakah saat ini Anda merasa terjebak dalam gelora penyesalan dan mulai bertatih-tatih berandai? Andai kata aku bisa memutar balik waktu, maka tentu aku menghindari keputusan yang salah itu di masa lalu, agar hari ini aku tidak menyesal. Atau mungkin Anda berpikir, andai kata dulu saya menjadi lebih rajin dalam bekerja atau bersekolah, mungkin hari ini karir saya pasti menjadi lebih baik. Atau mungkin Anda berandai, andai kata dulu aku tidak gegabah, mungkin hari ini saya tidak jadi rugi, celaka, bangkrut, bahkan menyesal seperti hari ini. Jika Anda menyesali masa lalu Anda dan sempat membayang-bayangkan mengubah tindakan tertentu di masa lalu, maka hari ini saya punya dua berita untuk Anda. Yang pertama, yaitu berita yang cukup membahagiakan, karena Anda tidak sendirian. Ada banyak orang di planet bumi ini yang juga membayangkan skenario seperti yang Anda pikirkan. Sedemikian pula asiknya orang bermain dalam spekulasi pengandaian, sehingga banyak orang juga menghayalkan berbagai skenario lain yang berbeda dari kenyataan hari ini. Itulah dunia paralel yang seringkali disebut oleh para fisikawan kuantum sebagai dunia multiverse atau dunia saya tapi dalam versi yang berbeda. Nah, jadi ceritanya para fisikawan ini berteori bahwa sebenarnya ada banyak versi dari kehidupan di dunia ini. Ada banyak versi dari hidup saya yang juga berjalan bersamaan secara paralel dari versi yang saya hidupi hari ini di planet bumi. Nah, gara-gara teori fisika tersebut, maka Marvel Comics Universe membuat suatu versi lain dari bentuk anti superhero kocak yang namanya Deadpool. Nah, mungkin sebagian dari Anda nonton di bioskop film dengan judul Deadpool and Wolverine ya. Nah, bagi penggemar film, di film itu diceritakan bahwa si tokoh Deadpool melakukan suatu kesalahan yang fatal di masa lalu. Untuk memperbaiki kesalahannya, si Deadpool berencana untuk merekrut versi lain dari Wolverine yang sebenarnya saat ini di bumi sudah mati. Alih-alih hasilnya menjadi lebih baik, malah hasilnya menambah permasalahan menjadi semakin rumit. Karena rupa-rupanya muncul juga versi macam-macam Deadpool dari dunia yang berbeda, dari skenario paralel lain yang semakin nyeleneh. Nah, film ini ingin menyampaikan suatu pesan bahwa jalannya sejarah sebenarnya tidak bisa semudah itu kita tukar-tukar. Dengan berniat menukar-nukar realita, maka sebenarnya jalan cerita hidup manusia bakal bertambah rumit.
Dan ya, walaupun karena itu si tukang jualan film yaitu Marvel Comics dan Walt Disney tentu bisa bikin seri kelanjutannya. Dan penonton pun jadi penasaran untuk nonton serial-serial yang berikutnya, sequel-sequel yang berikutnya. Ada-ada aja ya orang pinter cari duit dari bikin sequel film. Nah, tapi bagi kita yang hidup hari ini, berita kedua yang paling membahagiakan adalah dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, di mana Allah bersabda, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Perhatikan, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sebenarnya menurut Yeremia pasal 29 ayat 11, di mata Tuhan punya banyak versi skenario untuk hidup Anda. Masing-masing ada jalan ceritanya sendiri-sendiri. Walaupun demikian, sebenarnya ada banyak versi kemungkinan yang bisa terjadi atas hidup Anda dan saya, tapi Tuhan memilihkan skenario yang terbaik dan skenario yang paling cocok dengan profil Anda. Jadi, seburuk-buruknya kenyataan yang Anda hadapi hari ini, inilah skenario yang terbaik dari berbagai macam kemungkinan lain yang lebih buruk yang mungkin bisa terjadi. Sebab itu, lanjut firman Tuhan. Inilah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka, atas realita hari ini, entah itu realita yang mudah ataupun sulit, Tuhan yang pertama mengajak Anda dan saya untuk mempercayakan hidup kita kepadanya serta mensyukurinya. Yang kedua, Tuhan mengajak kita untuk menemukan makna dan pengalaman kita hari ini. Sebab dalam setiap pemaknaan atas realita, maka iman kita akan bertumbuh dan kita akan mendapatkan suatu pesan kehidupan yang berharga untuk kita pelajari dan membuat kita bahagia. Jikalau keputusan yang Anda buat sudah Anda pikir benar, Anda harus cek dan recheck. Mungkin apa yang sudah Anda lakukan itu benar, tapi memang butuh waktu untuk berproses. Biarkanlah dunia berproses. Oleh karena itu, bersabarlah dan bertekunlah di dalam doa. Atau sebaliknya, jikalau Anda merenung dan menemukan bahwa apa yang Anda lakukan memang adalah salah, maka janganlah takut untuk mengkoreksi diri Anda dan melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana petunjuk firman Tuhan. Oleh karena itu, selamat memaknai setiap peristiwa, baik itu mudah maupun susah, dalam kacamata anugerah damai sejahtera Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak ingin kita, anak-anaknya, hidup di dalam penderitaan dan tidak beroleh keselamatan. Marilah kita memaknai setiap keputusan kita, baik itu keputusan yang baik maupun keputusan yang salah, sebagai sebuah proses pembelajaran. Dan itu berharga di mata Tuhan. Jadi, ingat dan percayalah, Tuhan tidak pernah mencobaimu dengan suatu kecelakaan atau rencana jahat. Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan bagi saudara. Amin.